Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada percobaan ini dipelajari mengenai aspek kinetika pada reaksi kimia. Mahasiswa diharapkan dapat mempelajari tingkat reaksi, laju reaksi, dan pengaruhnya, serta reaksi terkatalisis. Untuk alat dan bahan yang digunakan, silakan lakukan observasi terhadap video ini. Prosedur yang pertama adalah menentukan tingkat reaksi. Siapkan terlebih dahulu gelas kimia 100 ml, buret 50 ml, gelas ukur 10 ml, kertas putih, spidol, stopwatch, larutan natrium tiosulfat 0,2 molar, HCl 2 molar, dan aquades. Agar lebih akurat, penambahan larutan dilakukan melalui buret. Prosedur penentuan tingkat reaksi dilakukan melalui beberapa variasi volume larutan. Variasi pertama yaitu video A, 10 ml HCl dimasukkan ke dalam gelas kimia dan diletakkan di atas kertas bertanda silang. Setelah itu, ditambahkan natrium tiosulfat sebanyak 20 ml sehingga volume akhir mencapai 30 ml. Catat waktu sejak penambahan itu sampai tanda silang tepat tidak terlihat lagi dari atas. Variasi selanjutnya adalah video B, dengan prosedur yang sama pada video A. Hanya saja, volume natrium tiosulfatnya adalah 15 ml dan diencerkan dengan penambahan air sebanyak 5 ml. Sama halnya dengan video C, namun volume natrium tiosulfatnya adalah 10 ml dan air juga 10 ml. Terakhir video D, volume natrium tiosulfatnya adalah 5 ml dan airnya 10 ml. Lakukan pengamatan dan masukkan hasil pengamatan sesuai tabel berikut ini. Pada subprosedur penentuan tingkat reaksi selanjutnya masih memiliki konsep yang sama. Hanya saja volume tetapnya adalah natrium tiosulfat. Pada video A, 20 ml larutan natrium tiosulfat dimasukkan ke dalam gelas kimia dan diletakkan di atas kertas bertanda silang. Setelah itu, ditambahkan dengan HCl 2 molar sebanyak 10 ml. Catat waktu sejak penambahan itu sampai tanda silang tepat tidak terlihat lagi dari atas. Variasi selanjutnya adalah video B, di mana volume HCl yang ditambahkan adalah 7,5 ml dan diencerkan dengan air sebanyak 2,5 ml. Terakhir, variasi pada video C adalah HCl dan air yang digunakan sebanyak masing-masing 5 ml. Lakukan pengamatan dan masukkan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini. Prosedur yang berikutnya adalah pengaruh suhu. Disiapkan terlebih dahulu gelas kimia 100 ml, gelas ukur 100 ml dan 10 ml, hot plate, termometer, kertas putih, spidol, stopwatch, larutan natrium tiosulfat 0,1 molar, dan HCl 3 molar. Pada bagian yang pertama, yakni video A, dimasukkan 100 ml larutan natrium tiosulfat 0,1 molar ke dalam gelas kimia dan diletakkan di atas kertas bertanda silang. Selanjutnya, ditambahkan 10 ml HCl 3 molar dan catat waktu sejak penambahan itu sampai tanda silang tepat hilang.
Bagian yang kedua, yakni video B, memiliki prosedur yang sama, hanya saja larutan natrium tiosulfat terlebih dahulu dipanaskan hingga 10 derajat Celcius di atas suhu kamar. Catat suhu yang dicapai. Lalu, tambahkan HCl 3 molar sebanyak 10 ml dan catat kembali waktunya sampai tanda silang tepat hilang. Pada prosedur pengaruh suhu dan penentuan energi aktivasi yang selanjutnya, terlebih dahulu disiapkan gelas kimia 250 ml, gelas ukur 10 ml, tabung reaksi, termometer, hot plate, stopwatch, larutan FeCl3 0,05 molar, larutan natrium tiosulfat 0,1 molar, dan aquades. Prosedur pertama yakni video A, air dengan suhu ruang yakni 28 derajat Celcius dimasukkan ke dalam gelas kimia. Lalu, 2 ml larutan FeCl3 dalam tabung reaksi dimasukkan ke dalam gelas kimia tersebut, dan tunggu beberapa saat sampai kira-kira suhu FeCl3 sama dengan suhu air. Selanjutnya, larutan natrium tiosulfat ditambahkan sebanyak 2 ml ke dalamnya. Catat waktu sejak penambahan sampai warna larutan menjadi tidak berwarna. Video B memiliki prosedur yang sama, hanya saja air yang digunakan terlebih dahulu dipanaskan sampai suhu 45 derajat Celcius, dan larutan FeCl3 dalam tabung reaksi didiamkan dalam air panas tersebut sampai sekiranya suhunya sama. Lalu, tambahkan larutan natrium tiosulfat ke dalamnya. Waktu sejak penambahan sampai larutan menjadi tidak berwarna dicatat. Begitu pula video C, sama dengan video B, hanya saja suhu yang digunakan adalah 65 derajat Celcius. Prosedur selanjutnya, disiapkan terlebih dahulu baskom, gelas ukur 100 ml, gelas ukur 10 ml, larutan H2O2 30% sebanyak 20 ml, sabun cair, dan larutan KI jenuh. Pertama-tama, letakkan gelas ukur berisi 20 ml H2O2 30% dalam baskom. Kemudian, tuangkan sekitar 10 ml sabun cair ke dalamnya, serta zat pewarna. Campuran kemudian dikocok. Peringatan, pakailah sarung tangan nitril untuk melindungi tangan dari busa panas yang dihasilkan. Pada campuran tadi, tambahkan larutan KI sekitar 2 ml secara perlahan-lahan. Dan biarkanlah reaksi berlangsung sampai campuran tersebut habis. Amati reaksi yang terjadi dan catatlah hasil reaksinya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini pada bagian pembahasan di laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.